Halo, perkenalkan nama saya Maria Venansia Rimasari Ora, seorang CGP Angkatan 6 dari Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada video ini saya akan menjelaskan koneksi antar materi modul 1.4 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Maksud dari pendidikan menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menurut Ki Hajar Dewantara juga, segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik alam dan zaman. Adapun nilai-nilai dan peran guru penggerak yang dapat mendukung terbentuknya pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara adalah yang pertama, nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua, peran guru penggerak meliputi pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Visi yang berpihak pada murid dapat menjadi landasan segala inisiatif perubahan dalam pendidikan. Manajemen perubahan dengan pola pikir positif dapat dilakukan melalui pendekatan inquiry apresiatif dengan tahapan Bagja. Adapun tahapan Bagja adalah buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan mimpi, dan atur eksekusi. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah. Dan pada akhirnya, karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Lingkungan positif mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah dipelajari di modul ini adalah 1. Disiplin positif. Seseorang yang memiliki disiplin positif berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kedua, teori kontrol. Seseorang hanya dapat mengontrol orang lain hanya jika orang tersebut mengizinkannya. 3. Teori motivasi. Ada 3 teori motivasi, yaitu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan menjadi orang yang menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Keempat, hukuman dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Yang kelima, posisi kontrol, yaitu pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 6. Kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. 7. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas biasanya berisi pernyataan dalam bentuk positif. Kedelapan, segitiga restitusi,
merupakan tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah tentang teori kontrol. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah saya setelah mempelajari modul ini adalah sangat diperlukan keyakinan kelas dan pembiasaan memperbaiki kesalahan anak dengan segitiga restitusi. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkup kelas maupun sekolah saya adalah terkadang masih belum bisa mengontrol emosi dan menjadi penghukum serta pembuat rasa bersalah pada murid. Dan masih ada benturan-benturan dalam menegakkan budaya positif karena pandangan setiap orang berbeda dalam mengatasi masalah. Perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut adalah kadang merasa bersalah pada murid, kadang tidak berani mempertahankan pendapat dalam melawan cara berpikir yang berbeda, dan membiarkan kesalahan anak ditangani tanpa adanya budaya positif. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal yang sudah baik adalah selalu ada anak dan rekan guru yang menjalankan disiplin positif. Hal yang perlu diperbaiki adalah kekompakan menciptakan budaya positif dalam lingkungan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi yang paling sering saya pakai adalah sebagai pemberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu terkadang merasa bimbang apakah saya sudah melakukan hal yang benar dalam menangani anak. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah saya sedang berusaha untuk bisa menjadi manajer. Perasaan saya sekarang merasa lebih baik dan lega karena dapat menjadikan anak bisa menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab mencari solusi permasalahannya. Perbedaan pada cara menangani masalah dan perasaan setelah itu. Sebelum mempelajari modul ini, saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid saya. Tahap yang saya praktekkan adalah validasi kesalahan dengan cara menanyakan alasan murid saya melakukan kesalahan tersebut. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah adalah menumbuhkan kolaborasi yang baik pada warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dan didukung dengan sarana prasarana yang memadai.